Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan, anggotanya ada Nisha dengan NIM 009. Saya Kayla dengan NIM belakang 018. Saya Muhammad Trianto dengan NIM 017. Saya Nabila Nurhasya Nugroho dengan NIM 020. Saya Naysila Syabana dengan NIM 003. Di sini kami Di akan sini, mempresentasikan, jurnal yang kami review tentang penerapan matematika diskrit dalam sains data. di sini jurnal yang kita ambil berjudul Teori Graf dalam Perancangan Transportasi Cerdas dengan nama penulis Anala Gusno. Dari nama jurnal, Jurnal Matematika dan Aplikasi volume 1 nomor 1 dan tahun terbit 2025. Latar belakangnya, karena perkembangan teknologi dan tantangan urban seperti pertumbuhan penduduk serta peningkatan kendaraan menimbulkan masalah kemacetan, polusi, dan inefisiensi transportasi. ITS hadir sebagai solusi untuk menciptakan mobilitas yang efisien, nyaman, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, teori Graf berperan penting dalam dasar matematis untuk memodelkan jaringan transportasi secara sistematis dengan simpul dan sisi merepresentasikan persimpangan dan jalur sehingga memungkinkan analisa rute terpendek, ketahanan jaringan, dan integrasi antar moda untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan optimal. Tujuan penelitiannya bertujuan untuk mengaplikasikan teori graf dalam memodelkan jaringan transportasi cerdas seperti graf berbobot guna menganalisis struktur dan aliran pergerakan secara spesifik. Penelitian berfokus pada pertama, mengoptimalkan kinerja jaringan, kedua, meningkatkan integrasi antar moda transportasi, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Di sini terdapat teori dan konsep yang digunakan. Pertama itu ada konsep matematika diskrit yang digunakan. Jadi jaringan transportasi dimodelkan menggunakan teori graf berbobot, di mana simpul mewakili lokasi penting dan sisi mewakili jalur penghubung dengan bobot berupa jarak, waktu, atau biaya. Konsep lintasan terpendek digunakan untuk menentukan rute paling efisien. Yang kedua, notasi atau himpunan graf. Jadi di sini itu jaringan dinyatakan sebagai graf berbobot G sama dengan VE dengan V himpunan simpul dan E himpunan sisi. Setiap sisi E elemen dari EUV yang memiliki bobot WE yang menyatakan jarak, waktu, atau biaya perjalanan sehingga optimasi rute diformulasikan sebagai pencarian lintasan dengan bobot total minimum. Nah, jadi di sini ada gambar ilustrasi graf. Simpul ABCDE mempresentasikan titik transportasi, misalnya halte atau persimpangan. Garis yang menghubungkan dua simpul adalah ruas jalan atau rute. Angka di tengah garis adalah bobot yang bisa ditafsirkan sebagai jarak atau waktu tempuh. Di sini untuk himpunan simpul itu ada dinotasikan sebagai V dan himpunan itu ada A, B, C, D, E. Terus di sini ada sisi AC, sisi AB, sisi BC, sisi CD, sisi CE, sisi DE dengan bobot WAC. Nah, untuk bobot-bobotnya sendiri itu untuk sisi AC itu bobotnya 5, sisi AB bobotnya 7, sisi BC bobotnya 4, sisi CD bobotnya 3, sisi CE bobotnya 6, dan sisi DE bobotnya 2. Nah, ini untuk gambar ilustrasi grafnya yang lebih detail. Ini sudah ada bobot-bobotnya tersendiri untuk lintasannya atau sisi-sisinya. Selanjutnya ini ada metode pendekatan yang digunakan untuk alur sains datanya, pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif terpadu untuk menghasilkan pemodelan yang sistematis dan sesuai kondisi nyata. Data dikumpulkan melalui observasi langsung sebagai data primer serta laporan pemerintah, lembaga transportasi, dan literatur
literatur sebagai data sekunder. Teori grafnya digunakan untuk memodelkan jaringan transportasi di mana simpul merepresentasikan persimpangan atau halte dan sisi berbobot merepresentasikan ruas jalan atau rute dengan bobot, jarak, atau waktu. Proses dimulai dari pengumpulan dan pembersihan data, konstruksi graf berarah atau tidak berarah, analisis struktur graf, hingga penerapan algoritma jalur terpendek untuk menghasilkan rute yang efisien. Di sini terdapat metode atau pendekatan yang digunakan yang akan dijelaskan oleh Sheila. Selanjutnya adalah metode pendekatan yang digunakan, itu alur sense data yang digunakan, yang itu pre-processing. Pada tahap ini, data mentah dari sumber primer, observasi lapangan, dan sumber sekunder, laporan instansi, divalidasi dan diproses agar kompatibel dengan pemodelan graf. Tahap processing mencakup pembersihan dan integrasi data untuk menghilangkan noise serta menyatukan berbagai sumber. Ekstraksi fitur dengan mengidentifikasi persimpangan, terminal dan bandara sebagai simpul, serta jalan dan rel sebagai sisi. Serta kuantifikasi bobot berupa jarak, waktu tempuh, dan kepadatan lalu lintas yang dinormalisasi sebagai cost algoritma. Selain itu, untuk pemodelan dinamis dilakukan agregasi data real-time dari sensor IoT dalam interval waktu tertentu guna merepresentasikan kondisi lalu lintas terkini secara akurat. Selanjutnya, pembentukan struktur graf. Dari data yang sudah diproses, penelitian graf berbobot G sama dengan VE, di mana adalah himpunan lokasi, himpunan sisi, ruas jalan, atau lintasan lokasi atau tempuh. Struktur graf ini menjadi model matematik dari transportasi cerdas yang akan dianalisis. Selanjutnya ada algoritma yang digunakan. Pada metode alur sense data yang digunakan, algoritma yang digunakan adalah algoritma Dijkstra dan Voigt-Warshall digunakan untuk mencari jalur terpendek pada graf. Dijkstra menyelesaikan masalah jalur terpendek dari satu sumber ke semua simpul lain dengan syarat bobot sisi non-negatif. Melalui proses pemilihan simpul dengan jarak minimum, relaksasi jarak tetangganya, sementara itu Voigt-Warshall digunakan untuk mencari jalur terpendek antar semua pasangan simpul berbasis pemrograman dinamis, mampu menangani bobot negatif selama tidak ada siklus negatif dengan kompleksitas waktu OV3, OV pangkat 3, OV pangkat 3. Baik, untuk metode yang ini akan dilanjutkan oleh Kay. Di sini ada hubungan langkah-langkah tersebut dengan tujuan penelitian. Jadi setiap tahapan dalam alur kerja sense data ini memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan pengembangan sistem transportasi cerdas atau ITS. Jadi validasi dan preprocessing data memastikan model graf mempresentasikan kondisi nyata sehingga hasil analisis akurat. Lalu abstraksi matematis melalui pemodelan graf menyederhanakan jaringan transportasi ke dalam bentuk yang dapat diproses komputer untuk analisis skala besar. Selanjutnya, penerapan algoritma Dijkstra dan Voigt-Warshall berfungsi sebagai mesin optimasi untuk meminimalkan waktu tempuh dan konsumsi energi dengan menentukan rute paling efisien. Terakhir, integrasi data dinamis memungkinkan sistem bersifat adaptif dan prediktif sehingga mendukung pengambilan keputusan proaktif dalam manajemen transportasi perkotaan. Hasil dan pembahasannya, analisis kuantitatif performa jaringan transportasi berdasarkan analisis model graf. Penelitian ini menghasilkan temuan kuantitatif sebagai berikut. Yang pertama itu efisiensi rute, di mana penerapan algoritma Dijkstra dengan bobot waktu tempuh aktual meningkatkan efisiensi waktu perjalanan sebesar 15-25% dibandingkan rute konvensional. Yang kedua, optimasi multimoda, penambahan simpul integrasi antar moda, misalnya seperti terminal terpadu, mampu mengurangi minggu penumpang rata-rata hingga 20%. Tiga itu akurasi prediksi, di mana simulasi menggunakan graf dinamis berbasis data IoT memprediksi kepadatan lalu menit sebelum kejadian dengan tingkat akurasi mencapai 85%. Yang keempat, dampak lingkungan, di mana pemilihan jalur optimal berbasis graf berpotensi mengurangi konsumsi bahan bakar sebesar 10-15%.
interpretasi hasil dalam konteks sains data, dalam konteks data science dan manajemen sistem, hasil ini memiliki implikasi sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi titik kritis atau anomali or feature detection. Analisis degree centrality berhasil mendeteksi persimpangan besar berbagai simpul vital. Artinya, bagi organisasi pengelola kota, gangguan pada satu titik ini atau single point of failure akan melumpuhkan jaringan sehingga memerlukan prioritas pemeliharaan. Kedua, pengambilan keputusan berbasis data atau data-driven decision making. Kemampuan memprediksi kemacetan dengan akurasi 85% mengubah paradigma operasional menjadi proaktif. Sistem dapat memberikan rekomendasi rute alternatif secara otomatis kepada pengguna setelah blok macet. Yang ketiga, optimasi sumber daya. Pengangguran waktu tunggu dan bahan bakar menunjukkan bahwa model matematika ini dapat menjadi penghematan biaya ekonomi dan biaya sosial atau polusi secara nyata. Selanjutnya adalah kelebihan pendekatan graf, yang dimana pertama adalah fleksibilitas pemodelan. Teori graf terbukti fleksibel karena memodelkan berbagai jenis transportasi udara, rel, hingga sistem multilapis yang kompleks. Kedua adalah adaptabilitas real time. Integrasi dengan IoT memungkinkan graf menjadi dinamis sehingga model tetap relevan meskipun kondisi lalu lintas berubah sangat cepat. Dan yang ketiga, solusi berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah rute teknis, tapi juga berkontribusi pada isu lingkungan, emisi karbon. Lalu selanjutnya adalah keterbatasan dan hal yang bisa dikembangkan dari penelitian ini. Yang pertama adalah ketergantungan pada data. Keandalan model sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat dan real time. Di negara berkembang atau kota kecil, infrastruktur sensor mungkin belum memadai sehingga model menjadi kurang valid. Dan yang kedua, kompleksitas komputasi. Pada metropolitan yang sangat besar, analisis graf menjadi kompleks dan membutuhkan sumber daya komputasi tinggi. Tiga, hambatan implementasi, yaitu terdapat kesenjangan antara hasil analisis matematis dengan kemampuan eksekusi di lapangan karena kendala pendanaan dan pengembangan, di mana penelitian masa depan disarankan untuk mengeksplorasi integrasi graf dengan kecerdasan buatan AI, khususnya untuk menggunakan otak kernel. Yang terakhir, kesimpulan dan saran pengembang. Jurnal ini menunjukkan bahwa teori graf memberikan kerangka sistematis untuk memodelkan jaringan transportasi, sehingga perancangan rute dapat dilakukan secara lebih efisien dan dalam transportasi cerdas. Pemanfaatan graf berbobot serta algoritma Dijkstra dan Floyd-Warshall membantu mengoptimalkan waktu dan biaya perjalanan, serta mendukung sistem transportasi yang terintegrasi. Pengembangan selanjutnya dapat dilakukan dengan menguji model pada data skala besar seperti GPS, transaksi tiket, dan lalu lintas real-time. Pendekatan ini juga dapat dikombinasikan dengan machine learning, deep learning, big data, dan IoT untuk memprediksi kemacetan dan menyesuaikan rute secara dinamis. Segitu dulu dari presentasi kami, selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.